Backbone yaitu saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan mutlak dalam suatu jaringan. Jaringan backbone yaitu jaringan yang menghubungkan sekian banyak jaringan dengan kecepatan tinggi melalui gateway. Perancangan sistem pada penelitian kali ini dilalui dalam beberapa tahapan demi tahapan. Pertama, survei data lapangan. Kedua, perhitungan trafik. 3. Penentuan topologi. Keempat, penentuan sumber dan detektor optik. Kelima, penentuan jenis dan panjang gelombang. 6. Link budget dan rise time budget. Ketujuh, perhitungan biaya. Dan terakhir, kedelapan, yaitu simulasi dan analisis jaringan. Tahap selanjutnya yaitu penentuan topologi. Topologi jaringan dengan bentuk ring merupakan konfigurasi yang dipilih pada perencanaan ini. Pemilihan rute atau jalur serat optik merupakan salah satu tahapan yang harus benar-benar dipertimbangkan, karena hal ini terkait dengan perhitungan sambungan kabel atau splice, jenis kabel serat optik, jumlah power transmit, dan perlu atau tidaknya komponen penguat. Dari hasil survei lapangan, maka kabel yang digunakan pada perencanaan ini adalah kabel darat yang mempunyai 96 inti serat optik. Kabel ini akan ditanam dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Selanjutnya, penentuan sumber optik dan detektor optik. Pada perencanaan ini, laser diode dipilih karena mempunyai karakteristik yang handal, yaitu dapat memancarkan cahaya dengan intensitas tinggi, stabil, dan fokus. Untuk detektor, avalanche photodiode dipilih karena dapat meningkatkan sensitivitas receiver hingga 10 dB dan mempunyai sensitivitas tinggi. Tahap selanjutnya yaitu penentuan jenis dan panjang gelombang. Pada perencanaan ini, single mode lah yang dipilih karena dapat membawa data dengan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan multimode. Single mode dapat membawa data dengan lebih cepat dan 50 kali lebih jauh dibandingkan dengan multimode. Core yang digunakan juga lebih kecil daripada multimode. Dengan demikian, gangguan-gangguan di dalamnya akibat distorsi dan overlapping pulsa cahaya menjadi berkurang. Selanjutnya yaitu penentuan rute jaringan optik. Dalam perancangan jaringan optik, untuk distribusi 4G LTE diperlukan adanya penentuan coverage dan rute transmisi jaringan agar dapat mengetahui daerah perancangan serta dapat mengetahui besar power budget. Tahap selanjutnya yaitu link power budget. Perhitungan redaman dibutuhkan untuk mendapatkan range yang sesuai, yaitu minimum power downlink pada receiver yaitu minus 21 dBm dan uplink minus 28 dBm yang mengacu pada standar parameter ITU-T G9842. Untuk rise time budget, nilai rise time total untuk link distribusi masih di bawah maksimum rise time, yaitu sebesar 0,2272 nanosecond untuk uplink dan 0,2375 nanosecond untuk downlink. Berarti dapat disimpulkan bahwa sistem memenuhi rise time budget. Rancangan biaya mempertimbangkan biaya konstruksi, biaya survei, instalasi pengukuran, biaya right of way, pajak, konsultan biaya manajemen, dan biaya pengelolaan proyek. Dari tahapan yang telah dijelaskan, didapatkan kesimpulan perancangan penggelaran jaringan fiber optik untuk jaringan backbone 4G LTE di Kabupaten Sleman membutuhkan kabel optik G652 sepanjang 85 km dengan topologi ring dan teknologi WDM STM64. Perancangan link distribusi untuk jaringan distribusi 4G LTE di Sleman menggunakan teknologi GPON dan kabel optik tipe G981 sepanjang 61,35 km. Nilai power yang diterima pada ONU atau endpoint yaitu minus 25,0 dBm.
pada simulasi OptiSystem didapatkan hasil minus 26,626 dBm. Melalui hasil perhitungan, nilai tersebut masih bagus karena nilai minimum power receive sensitivity adalah minus 28 dBm. Maka hasil ini dibilang bagus.